Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan Indonesia. Sahabat sekalian, kita berharap kita semua, Anda dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, perbincangan kita pada kesempatan ini adalah kaitan dengan isu-isu yang seputar kontroversi Az-Zaitun. Tetapi kita fokus pada kesempatan ini adalah dengan tema, ya, saya memberikan temanya adalah MUI bergerak, Ponpes Az-Zaitun dan Panji Gumilang cuek. Inilah hasil penelitian MUI yang mangkrak 20 tahun. Jadi pada kesempatan ini sahabat sekalian, kita akan mencoba melihat tentang penelitian atau hasil penelitian atau rekomendasi yang pernah dilakukan oleh MUI pada tahun 2002 dan bagaimana perkembangan rencana pada tahun ini. Kita lihat nanti dalam pembahasan kita. Tapi sebelum itu izinkan kita coba kembali melihat, ya, bagaimana media mencoba menampilkan. Yang pertama kita lihat Rejabar. Ini tentu adalah dari Republika, ya. Kita lihat dengan judul pekan ini tim peneliti Majelis Ulama Indonesia untuk Az-Zaitun mulai bergerak. Menurut keterangan daripada pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ya, tim ini nanti akan terdiri dari gabungan komisi pengkajian dan penelitian, ya. Kemudian tentu ada juga nanti komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini menarik sahabat sekalian, ya. Kita lihat nanti bagaimana hasil penelitian sebelumnya dan apa rencana berikutnya. Nah, sahabat sekalian, kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan pada media berikut, yaitu ini dengan tema kontroversi penelitian tentang Az-Zaitun. Ini adalah media tokoh Indonesia. Jadi media yang muncul menyebut bahwa akan melihat kembali tentang apa-apa saja yang menjadi kontroversi penelitian di Az-Zaitun itu. Nah, tentu isu-isunya banyak sekali nanti, ya. Sahabat sekalian, kemudian ada yang sangat juga cukup menggugah juga ini, yaitu pendapat dan saran berbagai pihak juga, yaitu yang diekspos di tribuntimur.com. Judulnya Ma'had Az-Zaitun Jangan Matikan. Saya pikir ini adalah aspirasi-aspirasi dari sahabat-sahabat kita juga terkait dengan perkembangan Az-Zaitun. Nah, sahabat sekalian, kita coba melihat bagaimana sebenarnya penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 oleh Majelis Ulama Indonesia. Di sini kalau kita lihat, ya, sahabat sekalian, Majelis Ulama membentuk tim, ya. Kebetulan timnya ini adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua. Ya, kebetulan saja sekarang beliau adalah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ketika itu beliau sebagai ketua tim penelitian MUI tentang pesantren Az-Zaitun. Yang kedua sekretarisnya adalah Dr. Andes Aminuddin Yaakob MAG sebagai sekretaris, ya. Kemudian dibantu oleh beberapa anggota, yaitu sebanyak 11 orang anggota. Nah, kalau saya lihat dari sisi komposisi daripada penelitian ini, ya, hampir terlihat sekali backgroundnya adalah semuanya adalah ahli agama Islam. Jadi hanya satu orang, ya. Kalau saya sebut misalnya beberapa nama di sini, ada Dr. Andes Haji Ahmad Baidun, ya, masih soal ahli keagamaan, Kiai Haji Irfan Zidni, ya. Kemudian ada Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, kemudian Dr. Andes Abdul Fattah Wibisono, almarhum ini sudah meninggal sekarang. Kemudian ada Dr. Andes Haji Hasanuddin MAG, kemudian Dr. H.A. Mubarak, kemudian Dr. Amir Shah Tambunan, sekarang sekretaris MUI pusat, ya. Kemudian
Dr. Utang Ranuwijaya, sekarang sudah profesor ya. Kemudian yang backgroundnya berbeda saya lihat adalah Insinyur M. Zain Nasution. Nah, ini satu orang ini yang agak berbeda. Kemudian Dr. Anwar Abbas, kemudian Haji Zafrullah Esa. Oh, berdua ada Haji Zafrullah Esa. Jadi secara backgroundnya semuanya adalah berasal dari keilmuan keagamaan atau keislaman. Nah, sahabat sekalian, tentu kita lihat dengan background ini kira-kira apa yang mereka hasilkan dan apa sebenarnya nanti rekomendasi-rekomendasinya. Nah, saya sebelum sampai kepada hasil, kita tentu dalam sebuah penelitian itu kita harus melihat sebenarnya aspek metodologisnya. Karena inilah yang akan menentukan nanti hasil yang diperoleh, apakah ini betul-betul dapat diterima atau justru dianggap lemah. Nah, kita lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim penelitian ini adalah yang pertama ini mereka sebut di putusan di surat hasil penelitian itu adalah satu, mendengar kesaksian. Jadi satu, mendengar kesaksian dan menelusuri informasi dari para mantan anggota dan aparat atau petinggi NII KW9, orang tua wali, ya, korban NII, ya, dan mantan mudaris, guru dan Ma'had Az-Zaitun. Ini sangat umum sekali. Saya yakin mereka ini punya data siapa nama-namanya dan kenapa memilih orang-orang ini. Apakah orang yang betul-betul informan atau responden yang dapat dipercaya, atau memang punya hal yang ini tergantung. Kalau dia hubungannya baik dengan pimpinan Az-Zaitun dan keluarga Az-Zaitun di sana, tentu nanti informan ini cenderung memihak. Tetapi kalau keluarnya dia adalah atau dia punya ketersinggungan, bisa saja ini negatif. Jadi ini satu adalah mendengarkan kesaksian. Berarti tentu mendengarkan itu wawancara, ya, melakukan wawancara, ya, mendalam. Nah, kita nggak tahu juga berapa lama wawancara, berapa kali wawancara, ini belum apa. Yang kedua, mendengar dan mengkaji informasi dari santri. Tetap ini wawancara juga, ya, wawancara atau mengkaji informasi dari santri, mudaris, muwazzaf, pegawai, orang tua, wali, santri, mahasiswa, dosen, ya, dosen program pelatihan pertanian terpadu, dosen kuliatul lughah al-Ma'had Az-Zaitun, dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat yang memiliki informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saya lagi-lagi nomor 2 ini memang di dalam metodologi itu harus jelas, ya, siapa yang kita jadikan dan berapa banyaknya, berapa lama, berapa kali wawancara dan lain-lain. Ini perlu kejelasan juga sebenarnya untuk menguji validitas daripada penelitian daripada Majelis Ulama Indonesia ini. Yang ketiga, menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan objek permasalahan yang berasal dari berbagai sumber pustaka, media seperti buku-buku, ya, kitab-kitab teks, surat kabar, majalah, dan hasil-hasil penelitian dan televisi, radio, dan VCD. Nah, ini lagi-lagi bentuknya dokumen, ya, dokumen-dokumen. Tapi lagi-lagi nanti akan dipertanyakan juga apakah dokumen ini adalah ditulis oleh orang dalam atau orang luar yang menulis tentang dokumen ini. Tentu ini juga nilai bobot daripada kebenarannya nanti akan berbeda. Sahabat sekalian, kemudian kita lanjutkan juga adalah yang keempat, mendengar, mengkaji, dan mempelajari hasil lengkap penelitian tim penelitian Litbang Departemen Agama. Tentu, ya, baik nomor 3 tadi, ya, nomor 3 dan 4 ini tentu adalah sifatnya adalah sekunder, ya. Nah, yang pertama tadi mungkin adalah sumber penelitiannya dapat kita golongkan kepada penelitian yang primernya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah menggunakan hasil penelitian tim Litbang Departemen Agama. Kita nggak tahu juga ini hasil kajian Litbang ini apakah sudah diuji, apakah sudah mendapatkan bahan-bahan yang betul-betul valid, atau justru hanya mengisi kegiatan-kegiatan proyek, ya, per tahun yang harus dilakukan. Yang kelima, mendengar, mengkaji, dan mempelajari informasi dari forum ulama umat Islam. Jadi di sini yang terkait adalah di forum
ulama umat Islam Indonesia ini, dan tim investigasi aliran sesat TIAS, Forum Masyarakat Korban NII, kemudian juga Solidaritas Umat Islam untuk korban NII Az-Zaitun, dan korban NII Az-Zaitun Abu Toto Sikat. Jadi ini forum. Mungkin saja ini dalam bentuk wawancara atau bentuk FGD dan lain-lain. Kemudian yang keenam, mendengarkan dan mengkaji informasi dari mantan kepala Bakin, ya. Ini juga dan pihak intelijen dan kemudian keamanan Mabes Polri. Kemudian yang ketujuh, mendengar keterangan atau informasi dari Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin. Saya juga nggak tahu apa kaitannya ini dengan Datuk Zainal Abidin di Malaysia, ya. Nah, ini juga mungkin ingin mendalami apakah ada sejenis ini di Malaysia. Kedelapan itu melakukan penelitian lapangan. Nah, sebenarnya yang tadi itu semuanya adalah penelitian lapangan juga, ya, dari nomor 1, nomor 2 tadi itu. Tetapi ini dia sebut lagi melakukan penelitian lapangan, observasi, pengamatan terlibat, wawancara mendalam atau in-depth interview dengan berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga saya pikir tentu data utama kita, sumber data itu harus yang betul-betul inner al-Zaitun, ya. Jangan justru dari luar. Saya pikir yang kesembilan adalah menghimpun, melakukan cross check informasi, verifikasi dan informasi serta menganalisa, mendiskusikan secara mendalam. Nah, ini beberapa apa yang dilakukan. Nah, terlepas dari itu semua, saya pikir secara metodologis juga ini harus jelas, terukur, terlihat roadmap daripada langkah-langkah penelitian itu, siapa yang jadikan sumbernya, sumber dalam wawancara, kemudian berapa lama observasi, ya. Katanya observasi itu tidak bisa sebentar. Jadi harus melihat secara detail bagaimana sebenarnya Az-Zaitun atau kaitan Az-Zaitun dengan NII KW9. Nah, sahabat sekalian, sebelum sampai kepada hasil penelitian, maka nanti akan kita pilah. Sebenarnya hasilnya ini saya lihat adalah yang pertama adalah kaitan dengan, ya, paling tidak ada 3 saya lihat. Yang pertama kaitan Az-Zaitun dan pemimpinnya kaitan dengan NII KW9. Yang kedua adalah Ma'had Az-Zaitun, ya, pendidikan, lembaga pendidikannya. Yang ketiga adalah kaitan dengan kepemimpinan daripada Az-Zaitun itu, yaitu dalam hal ini A.S. Panji Gumilang. Sahabat sekalian, kita beranjak kepada hasil penelitian dari MUI, ya. Ini hasil penelitian ini dituangkan dalam surat, ya, yaitu tertanggal 5 Oktober tahun 2002. Jadi kalau sekarang berarti ini sahabat sekalian 20 tahun, berarti 23 tahun, ya. Jadi kita melihat 22 tahun atau 23 tahun ini, ya, ini termasuk kita anggap adalah temuan yang terpendam yang saya sebut dengan mangkrak itu. Nah, sahabat sekalian, kita lihat hasil, ya, hasil yang dikeluarkan oleh tim peneliti MUI, yaitu ditemukan katanya ditemukan indikasi kuat adanya hubungan relasi, ya, antara Ma'had Az-Zaitun dengan organisasi NII KW9. Hubungan tersebut bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Nah, ini saya pikir kalau konteks ini, maka sebenarnya MUI ini nggak bisa memberikan pembinaan dalam soal kaitan dengan NII. Ini adalah sudah masuk kepada wilayah kewenangan negara sebenarnya, karena ini kaitan dengan kenegaraan, karena kaitan dengan reinkarnasi atau NI itu negara Islam Indonesia. Jadi tentu saya pikir ini MUI tentu tidak bisa masuk ke bagian ini. Kata MUI dari hasil ini adalah hubungan historisnya, ya. Jadi Ma'had Az-Zaitun memiliki hubungan historis dengan organisasi NII KW9. Jadi yang kedua juga mempunyai hubungan dengan aspek finansial dan aliran dana. Kemudian juga hubungan kepemimpinan, ya, di mana kepemimpinan di lembaga pendidikan
Az-Zaitun terkait dengan kepemimpinan di organisasi NII KW9, terutama figur AS Panji Gumilang sebagai eksponen pengurus yayasan. Nah, ini kita juga sebenarnya ini perlu diekspos oleh MUI terkait dengan hubungan historisnya bagaimana. Kemudian finansialnya bentuk apa? Apakah pendanaannya dari segala macamnya itu adalah DNII, dan tentu juga aspek kepemimpinan ya. Apakah tunggal kepemimpinan itu atau ada jaringan-jaringan lain. Yang kedua adalah terdapat hasilnya adalah penyimpangan paham dan ajaran Islam. Nah, di sini ya dikaitkan lagi dengan NII KW9. Penyimpangan antara lain dalam hal memobilisasi dana, mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, dan yang kedua adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang. Jadi ini sepertinya secara historis ini sudah terbiasa memberikan tafsiran-tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang di luar daripada ya bagaimana thoriqah ahli tafsir yang telah terbentuk ratusan tahun atau berabad-abad di dalam tradisi khazanah keislaman. Jadi kemudian mengkafirkan kelompok di luar organisasi ini. Jadi pertanyaannya kita nanti adalah sebenarnya 2002 temuan ini apakah sekarang sudah terjadi perubahan di dalam tubuh Az-Zaitun atau di dalam prinsip keberagamaan daripada AS Panji Gumilang ini. Kita tidak tahu juga. Tapi kelihatannya kalau kita lihat nanti ini bisa dilihat dari apa yang muncul belakangan ini, apa yang menjadi kontroversi. Sahabat sekalian, nomor 3, belum ditemukan adanya penyimpangan ajaran Islam dalam sistem pendidikan, kegiatan belajar mengajar, aktivitas ibadah, serta aktivitas di hari-hari santri di Ma'had Az-Zaitun. Nah, sahabat sekalian, dari poin 3 ini memang MUI menemukan bahwa proses belajar mengajar di dalam sistem pembelajaran pesantren Az-Zaitun belum ditemukan adanya penyimpangan ajaran Islam. Kita harus objektif mengatakan ini hasilnya. Nah, berarti nanti ini juga kalau dalam penelitian berikutnya silakan dilihat kembali apakah ada kurikulum atau materi-materi pelajaran yang dianggap menyimpang. Yang keempat, sahabat sekalian, ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan. Jadi di sini juga ini nomor 3 dan nomor 4 ini kita lihat bersama ada kesejalanan, yaitu penyimpangan paham keagamaan tentu daripada yang masyhur dari yang jumhur para ulama, yaitu masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan oleh pimpinan Ma'had Az-Zaitun, sebagaimana juga tentu terekspos di dalam majalah Az-Zaitun ini dari hasil daripada Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ya, yang kelima, persoalan Zaitun terletak katanya pada aspek kepemimpinan yang kontroversial. Jadi dari dulu memang kalau kita lihat AS Panji Gumilang ini memang dia kontroversial atau memang suka berpikir di luar out of the box mungkin ya. Tapi dalam bidang agama tentu ini masalah. Jadi dianggap kontroversial ya. Dan tentunya juga di sini perlu hasil ini memperlihatkan bahwa terkait dengan organisasi NII KW9. Nah, itu 2002. Sekarang kita nggak tahu juga ini bagaimana. Yang bisa saya lihat adalah kaitan dari aspek interpretasi keberagamaan dan praktik keagamaan yang sangat jelas. Yang keenam adalah ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Ma'had Az-Zaitun dengan organisasi NII. Nah, ini juga saya pikir perlu didalami lagi. Kemudian Majelis Ulama Indonesia ini melalui tim peneliti ini merekomendasikan, satu, memanggil pimpinan pesantren Az-Zaitun untuk dimintai keterangan atau klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi tim peneliti Ma'had Az-Zaitun. Nah, jadi rekomendasinya panggil, kira-kira begitu. Yang kedua, ya, dikarenakan persoalan mendasar, ya,
berkaitan dengan kepemimpinannya, maka diharapkan pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi kepemimpinan di Ma'had Az-Zaitun. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pimpinan harian MUI agar mengambil keputusan yang bijak dan arif menyelamatkan lembaga Az-Zaitun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Nah, saya ingin memberikan semacam pendapat bahwa kaitan dengan hal-hal yang kaitan dengan aliran-aliran atau yang bersifat politis, kaitan NII, saya pikir ini biarlah wilayahnya itu adalah wilayah aparat hukum untuk menyelidikinya, untuk memberikan bahkan dibentuk tim, Kementerian Agama misalnya, Kejaksaan, dalam Kemendagri atau pihak keamanan untuk meneliti ini. Karena MUI itu hanya bisanya adalah menyampaikan. Dia tidak bisa untuk berpendapat atau bertindak lebih jauh lagi dari itu. Yang kedua, soal gaya kepemimpinan, soal tentu itu hanya saran daripada MUI. Tetapi soal kepemimpinan itu adalah kebiasaan atau menjadi karakter seseorang, yaitu dalam hal ini tentu karakter kepemimpinan A.S. Panji Gumilang tentu tidak bisa diintervensi. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kontroversi, hal-hal yang di luar hukum, di luar paham keagamaan, itu bisa dilakukan secara dialog, pembinaan, atau jika ada ketidaksesuaian atau kejanggalan atau penyimpangan, maka bisa jalurnya adalah bisa jalur dialog, tabayun, bisa pembinaan, bisa juga melalui jalur hukum lainnya. Nah, tapi ini tentu sahabat sekalian, tentu kalau kita lihat ini tergantung dengan A.S. Panji Gumilang dan Az-Zaitun itu sendiri. Yang ketiga tadi, rekomendasi ini adalah saya sepakat pesantren Az-Zaitun itu adalah aset yang sangat berharga bagi pembinaan bangsa dan generasi muda kita. Maka itu tentu tidak boleh diganggu dalam konteks adalah pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian tentu kita hanya bisa mengevaluasi, mengawasi tentang kurikulum, pola pembelajaran dan materi pembelajaran agar tidak keluar daripada hal yang jumhur, yang masyhur di kalangan para ulama dan masyarakat Islam. Nah, persoalannya maukah misalnya ini Panji Gumilang ini mengikuti saran-saran itu. Nah, bagaimana berikutnya? Nah, saya melihat dari beberapa statement daripada A.S. Panji Gumilang ada kesan cuek. Jadi dia berkesan biarkan aja pihak Kementerian Agama atau bahkan juga tentu bersikap terhadap, jangan-jangan juga bersikap terhadap MUI seperti itu. Jadi ngomong apa saja silakan. Begitu kira-kira. MUI mau ngapa aja silakan. Toh kita yang mengurus di dalam ini. Tapi sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus taat terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi pendidikan dan sistem ketatanegaraan kita. Jadi tidak boleh ada satu pihak yang merasa kuat dan merasa berkuasa selain negara. Saya pikir inilah yang paling penting kita ciptakan adalah, saya menyarankan agar A.S. Panji Gumilang untuk kepentingan pendidikan yang lebih besar, kepentingan kemaslahatan yang jauh besar, maka saya pikir A.S. Panji Gumilang sebaiknya konsen kepada pengembangan pesantren, pengembangan entrepreneur pesantren, dan kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan, bidang ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah kita dukung. Tetapi tolong hal-hal yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, praktek keagamaan, dan prinsip-prinsip kenegaraan, terutama kaitannya dengan
jika ada misalnya kaitannya dengan NII sebagaimana yang lalu, maka saya pikir ini seharusnya harus dihilangkan, harus diperbaiki untuk kemajuan dan kemaslahatan yang besar, lebih besar. Jika hal ini dilakukan, saya pikir kita semua sepakat Az-Zaitun, pendidikan Az-Zaitun itu harus ada tetap dengan perbaikan-perbaikan dengan tujuan untuk kebaikan generasi muda dan pendidikan Islam yang lebih baik. Sahabat sekalian, saya berpikir dan sekaligus tentu memberikan masukan kepada tim penelitian yang akan bergerak pada beberapa minggu ke depan ini. Maka yang pertama tentu pertegas kembali bahwa anggota itu adalah anggota yang betul-betul multidisiplin keilmuan untuk memahami aspek-aspek bukan saja soal keagamaannya, tetapi soal sosial lainnya dan aspek-aspek keekonomian lainnya. Tentu lintas keilmuan untuk melihat secara jernih daripada lokus penelitian atau objek yang menjadi penelitian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan kegiatan ini jangan seperti kegiatan yang kejar tayang, karena ini menyangkut daripada kebenaran data dan originalitas dan kemurniannya. Jadi jangan dianggap nanti penelitian ini seminggu harus selesai. Ini saya pikir tidak apa. Oleh sebab itu, dari segi metodologis nanti harus jelas siapa yang melakukan penelitian ini, itu harus dilakukan lebih baik. Yang kedua, siapa yang menjadi responden atau menjadi narasumber penelitian kita. Yang ketiga, dari segi waktu pelaksanaannya tentu jangan sampai terburu-buru. Dan yang keempat, tentu lakukan, saya pikir, pendekatan secara baik terhadap sumber-sumber utama primer kita, terutama tentu daripada pendekatan dengan AS Panji Gumilang untuk dan guru-gurunya dan para santri ini yang mungkin agak kendala nanti, karena memang ketertutupan yang selama ini kita belum juga kita optimis juga, tetapi ada juga pesimisnya karena ketertutupan yang selama ini. Semoga data-data itu tidak hanya dilihat di area-area yang sekunder, yaitu karya-karya orang lain, tetapi kita dapatkan dari santri, guru, kemudian juga tentu pendalaman terhadap paham keagamaan daripada AS Panji Gumilang dan guru-gurunya. Kita lihat, karena beberapa yang lalu kita lihat ini kurang dilakukan. Nah, terakhir sahabat sekalian, Majelis Ulama Indonesia jangan menjadi hakim di dalam hal ini. Lakukan saja data itu, peroleh data itu secara baik. Mana yang menjadi kewenang Majelis Ulama Indonesia kaitan masalah paham keagamaan, silakan diolah, silakan diberikan rekomendasi untuk dipakai pihak-pihak lain. Karena MUI itu nggak bisa juga membubarkan sekolah itu. Yang bisa membubarkan kalau misalnya terpaksa dibubarkan. Tapi saya yakin tidak mungkinlah dibubarkan, tetapi harus diberikan masukan. Jika itu kaitannya dengan aspek hukum, maka serahkan kepada aspek badan hukum atau pihak yang berwenang. Termasuk juga saya pikir perlu diteliti tentang bagaimana alumni-alumni yang selama ini dan masyarakat-masyarakat yang punya kaitan erat dengan Ma'had Az-Zaitun. Bukan saja ma'hadnya sebenarnya, yang perlu kita tracer kembali adalah bagaimana paham-paham keagamaan itu bisa dijelaskan oleh AS Panji Gumilang sehingga tidak menjadi hal yang liar, informasi liar dan kontroversial di tengah masyarakat. Termasuk juga tentu harus kita ajak berdiskusi tentang makna toleransi yang dia maksudkan, jangan toleransi yang kebablasan. Jadi sahabat sekalian, inilah beberapa yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama, dan kita harus support ini sehingga melahirkan penelitian-penelitian. Tapi ingat, penelitian MUI bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang menjadi stakeholdernya, termasuk tentu Kementerian Agama. Saya pikir ini perlu sama-sama kita perhatikan. Selamatlah kepada kawan-kawan untuk melakukan yang terbaik agar
penelitiannya berkualitas. Majulah pendidikan Indonesia, majulah generasi muda. Semoga kita semuanya adalah bisa saling menerima, saling menasihati untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.